Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas materi membandingkan bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak cukup dengan bilangan bulat saja. Seperti pada gambar di samping, bagaimana menyatakan banyak kue yang tersisa. Pada gelas ukur percobaan di lab, kita dapat menyatakan banyak air dalam gelas seperti di gambar. Bagaimana menyatakan panjang potongan kain seperti gambar di samping. Kita perhatikan di sini ada kue yang tersisa. Misalkan ini sebuah kue dipotong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Ketika diambil maka tinggal sisa 1. Sehingga banyak kue adalah 3 dari 4 bagian. Ini 3 dari 4 atau 3 dari 4 secara keseluruhan. Menyatakan air tersisa, misalkan pada gelas ukur ini tinggi gelas dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang tersisa di dalam gelas adalah 3 dari 5 bagian secara keseluruhan, sehingga banyak air yang tersisa ini dapat dinyatakan dalam 3/5 bagian atau 3/5 gelas air. Menyatakan banyak kain yang tersisa. Di sini ada 3 potong yang bagian yang sama-sama. Panjang kain yang tersisa adalah 2 dari 3 bagian, sehingga panjang kain adalah 2/3 potong kain. Sehingga dapat disimpulkan jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, bilangan pecahan A per B mempresentasikan A bagian dari B yang ekuivalen. Bagian ekuivalen dimaksud adalah bagian sama sesuai dengan objek keseluruhan. Perhatikan di sini misalkan ada pecahan A per B. Pada bagian atas atau kita sebut pembilang, sedangkan yang di bawah sebut penyebut. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, dengan B dan D tidak sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A dikali D sama dengan C kali B. Jadi ini A dikalikan dengan D akan sama dengan B kalikan C. Misal di sini kita punya pecahan yang senilai, di sini adalah setengah dengan 2/4. Kalau kita bandingkan dua pecahan ini, 1 dikali 4, 4, 2 dikali 2, 4. Sehingga pecahan setengah dengan 2/4 itu sama. Mau dibandingkan dengan yang 3/6 ini semua juga sama. Misalkan 2/4 dengan 3/6. Kita 2 dikali 6 itu 12. 4 dikali 3 juga 12. Berarti sama atau ekuivalen. Pertanyaan berikutnya adalah kita akan coba membandingkan 3/4 dan 2/3 manakah yang lebih besar. Langkah-langkah untuk membandingkan dua bilangan pecahan tersebut adalah dengan menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Di sini 3/4 penyebutnya adalah 4, sedangkan 2/3 penyebutnya adalah 3. Kita cari menggunakan KPK. Ya. Kita cari KPK 3 dan 4 ini adalah 12, sehingga menghasilkan pecahan yang senilai yaitu menjadi 9/12. 2/3 ini akan menjadi senilai dengan 8/12. Misalkan kita lihat di sini 3 menjadi 12, ini dikali 4, maka 2 juga dikali 4 menjadi 8. Nah, kemudian kalau ini sudah senilai, kita bisa membandingkan pembilangnya. Pembilang yang pertama di sini nilainya adalah 9, sedangkan yang kedua adalah 8. Sehingga dapat disimpulkan 9 itu lebih besar dari 8. Ya. Kita buat dalam bentuk pernyataan seperti ini, 9/12, ini 8/12. Maka kesimpulan akhirnya adalah 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Nah, selanjutnya, misalnya kita punya langkah lain selain menggunakan cara KPK tadi.
Coba perhatikan, ini 1/2 dengan 1/3 akan kita bandingkan. Coba kalikan antara 1 dan 3, ya, atas dengan bawah ini akan menghasilkan 3. Selanjutnya untuk bawah dengan atas kita kalikan 2 kali 1 seperti menyilang, hasilnya 2. Nah, ini kita bisa bandingkan 3 dengan 2, ini ternyata 3 lebih besar dari 2, sehingga dapat disimpulkan setengah itu adalah lebih besar dari 1/3. Contoh berikutnya, misalnya kita punya 1/3 dengan 3/4, akan kita bandingkan, angkanya adalah 1 dikalikan 4, ya, menyilang seperti ini, kemudian 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 9. Kemudian kita bandingkan 4 dengan 9, maka diperoleh 4 kurang dari 9. Sehingga disimpulkan 1/3 itu kurang dari 3/4. Nah, secara umum, jika terdapat pecahan dengan A, B, C, D bilangan bulat positif, jika dikalikan misalnya AD lebih besar dari angka BC, maka kesimpulannya adalah bagaimana? Kemudian jika AD kurang dari BC, seperti apa? Untuk yang pertama, AD lebih besar dari BC, maka A per B akan lebih besar dari C per D. Sebaliknya, jika AD kurang dari BC, maka kesimpulannya adalah A per B kurang dari C per D. Pada daftar pecahan berikut, jika ketiganya ekuivalen, ada sebuah pertanyaan seperti ini, misalkan kita diminta mencari pecahan yang ekuivalen dari ketiga ini. Kita cek satu persatu. Misalnya pada setengah, 2/4, dan 4/6, kita sederhanakan. Ya, kita akan mencari di sini. Kita lihat. Untuk setengah itu akan sama dengan 2/4. Tapi setengah dengan 4/6 ini tidak sama. Nilainya tidak sama, ya. Kemudian pada opsi B, 2/3, 4/6, 8/12. 2/3 ini sama dengan senilai dengan 4/6. Sedangkan 2/3 ini senilai dengan 8/12. 4/6 itu kalau kita rubah menjadi 8/12. Jika sama. Maka yang B ini nilainya adalah ekuivalen. Sedangkan C, 2/5, ini sama dengan 4/10. Kemudian kita bandingkan lagi 2/5 dengan 8/50 ini ternyata tidak sama. Ya, kita coba 2 ke 8 ini dikali 4, sedangkan 5 ke 50 dikali 10, tentu tidak sama. Opsi pilihan D, kita perhatikan di sini 3/4 dengan 4/6. Ya, ini tidak sama. Nilainya sudah jelas ini 3/4 dengan 4/6. Kemudian 3/4 dengan 6/8 kita bandingkan. Ternyata nilainya sama, ya. 3 dikalikan 2 jadi 6, 4 dikali 2 jadi 8. Kemudian kita cek 4/6 dengan 6/8 dibandingkan. Ya, ini tidak sama nilainya. 4 kali 8 32, 6 kali 6 36. Jadi tidak sama. Dari opsi A, B, C, D, maka dapat disimpulkan pecahan yang ekuivalen adalah 2/3, 4/6, 8/12. Urutan bilangan pecahan dari yang terbesar. Misalkan kita punya pertanyaan seperti ini berikutnya. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. Kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Langkah penyelesaian adalah mencari KPK dari 24, 6, 3, dan 8. Kita peroleh 24. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Kita tulis ini 24, 24, 24, 24. Kemudian 24 dibagi 24. Ya, ini 1 dikali 7, 7. 24 dibagi 6, 4 dikali 3, 12. 24 dibagi 3, 8. 8 kali 1, 8.
24 dibagi 8, 3 kali 3, 9. Ini sudah senilai semuanya, maaf bukan senilai, jadi sama penyebutnya. Pembilangnya 7, 12, 8, 9. Kita urutkan dari yang terbesar sehingga menjadi 12 per 24. Kemudian 9 per 24, 8 per 24, dan 7 per 24. Kita kembali lagi kepada pecahan sederhananya, kita kembalikan ke soal. 12 24 ini adalah 3 per 6, sedangkan tadi di 9 per 24 adalah 3 per 8, dan 8 per 24 ini 1 per 3, serta 7 per 24 ini tetap 7 per 24. Sehingga kita bisa memperoleh urutan dari yang terbesar pecahan ini adalah 3 per 6, 3 per 8, 1 per 3, 7 per 24. Demikian pembahasan dalam materi membandingkan bilangan pecahan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.